Halo semuanya, kenalin lagi nama saya Marcelo Fadliana dari Teknik Komputer Universitas Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil case study yang telah saya buat pada modul 7 kemarin di praktikum pemrograman berorientasi objek yang temanya itu adalah libgdx introduction, game loop, dan singleton pattern. Oke, di project kali ini tuh ada tiga file utama yang telah dibuat, itu ada ground, game manager, dan player. Nah, jadi tiga file di sini tuh akan saling berhubungan dan membentuk satu game sederhana berbasis libgdx. Terus juga ground di sini tuh berfungsi sebagai tanah yang menjadi tempat berdirinya player. Terus player ini jadi karakter utamanya yang bisa terbang dan jatuh karena adanya gravitasi, dan juga adanya game manager sebagai pengatur status global gamenya seperti skornya dan status aktif permainannya. Oke, pertama saya akan menjelaskan ground dulu ya. Oke. Oke, di sini ground. Di bagian atas file ini ada beberapa import library biasa dari libgdx. Yang ini import dari GDX tuh fungsinya untuk mengambil informasi layar kayak lebar dan tinggi layar. Terus juga ada shape render, itu digunakan untuk menggambarkan objek di layar. Terus juga ada rectangle, itu untuk mendefinisikan area tabrakan. Oke, selanjutnya ada class ground. Class ground ini tuh berfungsi untuk merepresentasikan tanah atau dataran tempat player ini berdiri dan bisa berjalan gitu. Terus juga di dalam kelas ini tuh ada satu variabel konstan yang namanya itu variabel ini ground height, yang tingginya itu 50 F, nilai 50 float. Nilai ini tuh artinya tinggi tanahnya itu adalah 50 unit dan sifatnya itu tetap karena final kan dan nggak bisa dirubah. Terus juga selain itu ada satu atribut utama yaitu private rectangle collider ini. Collider ini itu adalah bentuk persegi panjang yang dipakai untuk mendeteksi tabrakan antara player dan tanah gitu. Lalu di konstruktornya sendiri itu dibuat objek collider baru ini, yang posisinya itu ada di 0,0 x0 y0 dengan lebar 2 kali layar dan tinggi sebesar ground height gitu. Tujuannya agar tanahnya itu tetap menutupi seluruh seluruh layar bahkan ketika kameranya geser gitu. Terus di metode selanjutnya itu metode update. Di sini ada membutuhkan parameter kamera X. Logikanya ini adalah setiap kali kameranya bergerak, tanahnya ini akan menyesuaikan posisinya gitu supaya selalu selalu ada di bawah pandangan kamera lah. Rumusnya sederhana, posisi tanah itu diatur berdasarkan posisi kamera dikurangi setengah lebar layar. Itu. Terus juga dikurangi sama offset tambahannya sekitar 500 unit float ini biar nggak kelihatan bolong gitu di kamera gitu. Terus contohnya ini kayak gini, float ground X, kamera X min, screen wide per 2F min 500F, intinya gitulah. Nilai ini tuh di set ke collider dengan collider.set x ground X. Terus ada juga metode is colliding dengan membutuhkan parameter rectangle dan player collider. Ini tuh fungsinya untuk ngecek apakah area player ini tumpang tindih atau nyentuh area tanah. Pengecekan fungsinya ini menggunakan si overlaps ini dari class rectangle di libgdx. Terus juga ada metode getTop y. Ini tuh digunain untuk ngambil nilai tinggi bagian atas tanah gitu. Biasanya dipakai sama class player karena agar tahu si player nih di titik mana dia harus berhenti jatuh alias agar nggak nembus tanah gitu. Nah terakhir ini ada metode render shape. Ini tuh digunakan untuk menggambarkan tanah di layar gitu. Warnanya di set ke abu-abu emang dari soal, dan digambar juga dan digambar sebagai persegi panjang sesuai posisi dan ukuran collidernya. Oke, simpulannya seluruh ground.java ini tuh punya 4 fungsi utama. Yang pertama ini membuat dataran di layar, terus menyesuaikan posisinya dengan kamera, terus mendeteksi tabrakan dengan player, dan menggambarkan tanah di layar. Oke, selanjutnya kita move ke yang namanya player.java. Sekarang kita di sini bisa dibilang player.java ini inti dari gamenya, karena player di sini kan berperan sebagai karakter utamanya ya, yang bisa bergerak, terbang, dan jatuh karena pengaruh gravitasi gitu. Di bagian atas ini tuh file ya biasa lah, ini impor kelas-kelas biasa yang penting dari libgdx itu kayak vector 2, rectangle, dan shape renderer, serta mengimpor kelas ground tadi agar bisa melakukan pengecekan tabrakan dengan tanah. Nah, atribut yang dimiliki kelas player ini itu cukup banyak karena ya masing-masing punya peran sendiri gitu. Misalnya
vector 2 position. Nah, ini tuh untuk nyimpan posisi player. Kalau yang velocity itu untuk nyimpan kecepatan player di sumbu X dan Y, terus gravity ya untuk ngasih gaya gravitasi gitu. Max vertical speed ini untuk ngebatasin kecepatan maksimum jatuh dan terbang. Terus rectangle collider ini buat area tabrakan player. Terus ada juga width dan height ini masing-masing nilainya 64 unit. Terus juga ada base speed ini 300 untuk kecepatan horizontal dasarnya. Dan distance travel ini untuk menghitung jarak total yang udah ditempuh player selama permainan gitu. Nah, konstruktornya ini menerima parameter-parameter posisi awal berupa vektor 2 start position. Di sini position ini diinisialisasi itu dengan posisi awal itu. Dan velocity itu diatur agar player langsung punya kecepatan horizontal dasar gitu. Dan collider itu diset di posisi yang sama dengan ukuran 64 kali 64 unit. Oke, selanjutnya di bawahnya itu ada bagian paling penting dari file ini yaitu method update yang membutuhkan float delta dan boolean displaying parameter. Metode ini tuh dipanggil di setiap frame game dan berisi semua logika pergerakan player. Urutan prosesnya nih seperti ini, di update jarak tempuhnya dengan update distance and speed, terus juga diterapkan gravitasinya dengan apply gravity, terus juga kalau tombol spasinya ditekan, dia bakal panggil fly, terus juga dia nge-update posisi player dengan update position, terus juga dia nge-update posisi collider dengan update collider, agar selalu sinkron gitu dengan posisi playernya. Terus juga di bagian gravitasi, ini ada baris velocity.y. Velocity.y itu gravity x gravity dikali delta. Artinya ya setiap setiap apa namanya setiap frame kecepatan vertikal player itu akan dikurangi sama nilai gravitasinya sehingga player ini akan jatuh ke bawah gitu. Ini yang ini. Terus juga biar kecepatannya itu nggak terlalu ekstrim, dikasih batasan kayak kalau velocity-nya itu lebih besar dari maksimal vertical speed, maka nilainya itu dipotong biar nggak lebih tinggi dari itu gitu. Dan kalau nilainya lebih kecil dari negatif juga dibatasi biar nggak terlalu jatuh jauh gitu. Jadi playernya nggak bakal ngebut jatuh gitu. Terus juga metode fly delta, ini float delta itu ngasih dorongan ke atas setiap kali tombol spasinya tuh ditekan gitu. Setiap kali tombol spasinya ditekan. Itu nilai kecepatan vertikalnya akan ditambah sebesar gaya dikali delta. Efeknya ya player seolah-olah terbang lah atau melompat ke atas sesaat sebelum ditarik gravitasi turun. Kemudian ada metode check boundaries ini. Ini tuh fungsinya itu untuk ngecek batas atas dan batas bawah layar gitu. Kalau player nabrak tanah, posisinya dikunci pas di atas tanah dan kecepatannya di set 0 supaya dia berhenti jatuh gitu. Kalau posisinya melebihi batas atas layar, posisinya juga di atas karena dikunci di atas karena ya supaya nggak nembus langit ibaratnya gitu. Terus terakhir ada render shape. Ini render shape digunakan untuk menggambarkan player ke layar, warnanya biru sesuai yang diminta di soal dengan di set colornya segini 0F 0,3 1F 1F. Dari situ ya player digambar sebagai persegi panjang di koordinat posisi yang sesuai. Ya, intinya so far player.java ini tuh adalah pusat dari semua pergerakan di game ini gitu untuk ngatur posisi, gravitasi, gaya terbang, deteksi tabrakannya itu dan juga visualisasi si karakternya ini dengan ya kotak tadi lah warna biru gitu. Terus juga terakhir ada game manager. Di game manager ini tuh ibarat kata ground itu dunianya, player itu karakternya, si game manager ini tuh bisa dibilang otak gamenya gitu. Dia tuh yang ngatur hal-hal kayak skor, status aktifnya, atau kontrol utamanya di dalam gamenya. Di bagian atasnya nih kan ada 3 atribut utama, ada private static game manager instance, terus private integer score, dan private boolean game active. Instant di sini itu fungsinya untuk menerapkan singleton patternnya, artinya cuma ada satu game manager di seluruh program. Score ya untuk menyimpan nilai skor yang sedang berjalan, dan game aktif ya untuk nandain aja kalau gamenya itu sedang aktif atau belum gitu. Terus konstruktornya itu dibuat private dengan
menginisialisasi skornya 0, terus game aktifnya di status false, terus juga ini tujuannya supaya ya nggak bakal ada kelas lain yang bisa bikin objek game manager baru sembarangan gitu, karena makanya dibuat private. Terus juga metode penting yang pertama itu ada get instance. Ini isi metodenya itu adalah ngecek apakah instance-nya ini masih kosong. Nah, kalau dia masih kosong, if null, dia itu bakalan ngebuat objek baru dari game manager dan nyimpannya ke variabel instance gitu. Terus kalau udah ada ya dia tinggal ngebalin instance yang lama gitu. Nah, selanjutnya itu ada metode start game. Ini berfungsi ya untuk memulai permainan lah. Di sini skornya juga masih di set 0, terus status game aktifnya itu dirubah jadi true, jadi aktif lah gamenya. Dan ada sebuah print log kecil game start itu ya buat sebenarnya buat debugging aja sih. Terus juga selanjutnya ada set score. Di sini itu membutuhkan parameter integer score ya. Ya intinya digunakan untuk memperbarui skor lah. Tapi hanya akan jalan dia tuh kalau gamenya tuh sedang aktif gitu. Dan terakhir ini ada get score. Get score ini ya untuk ngambil nilai skor yang saat ini gitu. Nah, dengan pendekatan semua ini, artinya semua kelas di program ini bisa pakai game manager yang sama, baik itu player, ground, ataupun main tanpa bikin instance baru. Jadi inilah fungsi utama dari pola desain singleton tadi. Jadi kalau disimpulkan intinya ground di sini tuh sebagai dataran gamenya yang bakal ngikutin kamera selalu dan deteksi tabrakan dengan player. Terus player jadi karakter utamanya yang bisa bergerak dan bisa jatuh dan bisa terbang kalau dikasih input keyboard spasi karena pengaruh gravitasi dia jatuh kan. Nah, sama game manager yang berperan sebagai pengatur semuanya gitu, yang ngatur skor, status aktif, bahkan yang menggunakan konsep singleton pattern tadi kan gitu ya. Nah, ketiganya tuh saling terhubung lah lewat game loop di main.java. Game loop ini ya memastikan semua elemen dari pergerakan fisika sampai tampilannya itu berjalan sinkron lah di setiap frame. Dengan struktur seperti ini, gamenya jadi rapi, modular, dan bisa dikembangkan. Itu. Semoga penjelasannya ini bisa membantu biar lebih paham dan bisa ngerti konsep dari game loop dan singleton pattern lah. Itu. Mungkin kita simulasiin kali ya, kita run. Nah, ini kita tunggu masih di run dulu. Sabar. Oke, nah ini playernya warna biru. Ini ketika saya klik ini space dia bakal naik tuh dan bakal ketarik gravitasi. Nah, itu sih sebenarnya. Ya, so far baru sampai sini sih. Tuh, ini kalau dipencet spasi terus dia bakal nabrak mentok tapi dia bakal ngebatas di atas gitu. Nah, di bawahnya juga ada groundnya gitu. Buat ngebatasin. Nah, gitu sih kurang lebih. Ini demonya ya, gini. Ya, ini kurang lebih sudah menerapkan apa yang diminta di soal di case tadi lah. Oke, sepertinya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di modul berikutnya. Terima kasih.